nama saya Priscilia Sonyato Sohid dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada hari ini, kelompok kami ingin menunjukkan beberapa contoh terkait penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa isyarat yang terkait atas gerak anggota-anggota badan, penampilan fisik, bunyi-bunyian, dan kode-kode tertentu, dan gerakan atau sentuhan tertentu. Sedangkan komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau written ataupun oral atau lisan. Komunikasi nonverbal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu proksemik, artifaktual, dan kinestik. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu proksemik. Proksemik berarti disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Dengan mengatur jarak dan ruang dapat menunjukkan tingkat keakraban dan juga sekaligus mengungkapkan status sosial, ekonomi, dan juga keterbukaan. Nah, kalau artifaktual berarti pesan yang diungkapkan melalui penampilan seperti body image, pakaian, komestik, dan lain-lain. Untuk contohnya, kita simak pada video berikut ini. Hai kalian, apa kabar tugas hubungan internasional kalian weh? Halo Kla, biasalah, masih pengerjaan nih. Kalian dapat tentang apa nih? Gue juga masih ngerjain nih, dapat liberisme. Gue dapat apa, Nan? Wih, oh gitu. Gue dapat realisme. Kalau lu apa Kla? Gue dapat konstruktivisme nih, tapi ada bagian sejarahnya gue bingung banget. Bantuin gue dong. Iya, kita saling bantu aja, supaya bisa saling belajar juga. Gitu dong, lebih cepat lebih baik kan? Yalah, jangan yuk. Oke, ayo. Wah, Bang Game pakai baju kotak-kotak nih. Dulu pendukung Ahok sama Jokowi, Bang. Iya dong, dulu gue tarik banget dengan kinerja mereka. Wah, iya juga sih. Menurut gue sendiri, sekarang udah jarang kayak mereka, Bang. Nah, betul tuh Ananta. Menurut gue sendiri, gubernur seperti Ahok dan Jokowi dulu, datangnya atau penggantinya lama banget. Karena menurut gue mereka tuh unik banget gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, yang unik dari mereka tuh apa sih? Oh, buat gue sendiri ya, keunikan mereka tuh, mereka pengen banget berbaur dengan masyarakat dan mereka juga pas kepilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, mereka benar-benar melaksanakan programnya. Contoh, pas Ahok jadi gubernur, banjir di Jakarta tuh kurang, walau curah hujannya tinggi. Wah, betul juga sih ya. Tapi Bang Game, sebagus Ahok aja bisa jatuh gitu ya? Iya, bisa sih, Ananta. Namanya juga dunia perpolitikan. Sudah sebuah rahasia umum lah kalau dunia politik tuh memang kejam. Betul juga tuh Bang Game. Menurut gue sendiri, kalau mau masuk ke dunia politik, kita harus siap menghadapi tantangan berat, Bang. Nah, betul banget tuh Ananta. Udah mau kelas hukum internasional nih. Buruan yuk. Oke Bang, yuk. Untuk komunikasi nonverbal kinestik, berarti pesan disampaikan melalui gerak tubuh. Umumnya ada 3 cara yang bisa kita tahu bahwa mereka menggunakan kinestik, yaitu dari visual, mereka berarti bisa dilihat dari muka mereka. Yang kedua, dari gestural, dan itu seperti melambaikan tangan untuk berhenti. Dan yang ketiga adalah postural, yang berarti kita bisa melihat dari postur seseorang. Aduh, capek banget nih, Kak. Ya ini Cil, tugas numpuk terus, belum tugas-tugas panitia. Gimana ya? Kita tuh bisa nyelesain ini semua, cuman tapi kayak rasanya bawahnya pengen mau tidur aja. Ya Cil, jangan gitulah. Kita bisa yuk, kita coba dulu. Kayak urutin data mana yang paling dekat sama yang paling jauh. Oke. Yuk, kita bisa. Memang sih semakin bertambahnya umur kita semakin berat, tapi nggak apa-apa, kita harus yakin kita bisa. Nah, gitu dong Cil. Yuk kita urutin bareng-bareng. Nanti kita minta bantuan teman-teman yang lain juga. Oke deh, Kak. Yuk.
Komunikasi verbal berarti berkaitan dengan sosiolinguistik yang mengacu pada penggunaan bahasa sebagai sebuah fungsi sosial. Menurut Himnes pada tahun 1974, ada unsur speaking yang sendirinya adalah S yang berarti setting atau scenes atau latar, dan P adalah participants atau peserta percakapan, dan E adalah ends atau hasil dari percakapan, dan A adalah sequence atau amanat atau pesan dari percakapan, K adalah key atau cara, I adalah instrumentalities atau sarana yang digunakan, N adalah norms atau aturan-aturan yang berlaku, G adalah genres atau jenis atau kategori yang digunakan. Nah, contoh-contohnya bisa disimak sebagai berikut. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Pagi, pagi. Gem. Teman-teman semua, di sini gue selaku ketua kelompok akan bahas proyek yang akan kita buat sekaligus presentasikan bagian-bagian dari proyek kita. Gem, mau nanya dong. Untuk pembagian tugasnya itu udah dibagi belum sih? Kalau pembagian tugasnya kita akan diskusikan sekarang, Kak. Oke. Saran sih untuk pembagian tugasnya lebih baik sesuai dengan bagian-bagian dalam kegiatan proyek aja sih, Bang. Oke, untuk bagian-bagian proyek ini yang akan kita lakukan. Nah, untuk setiap anggota wajib mengisi salah satu bagian dalam proyek tersebut dan harus bertanggung jawab ya. Buat pembagian tugasnya, satu orang melakukan 2 bagian dalam proyek tersebut. Gimana kalau gitu? Iya, bener sih. Setuju. Soalnya proyek buat matkul kewarganegaraan ini kan kegiatannya banyak banget. Nggak masalah kok, tapi perhatikan aja aspek dan susunan kegiatan dalam proyek tersebut. Siap, Bang Gem. Langsung aja tuh dibagi tugasnya. Oke, gue share screen dulu ya. Oke. Nah, itu sudah dibagi ya teman-teman untuk kegiatan proyek matkul kewarganegaraannya. Tolong diperhatiin tugasnya masing-masing ya. Iya, Bang Gema. Ya, Gema. Oke. Nah, saran dari gua, proyek ini kan kita sebagai satu tim, satu kelompok. Nah, kita butuh kerjasama satu sama lain karena kunci keberhasilan proyek ini adalah teamwork ya guys. Dengar tuh, Nan. Iya, Daniel. Udah sih, itu aja diskusi kita hari ini. Terima kasih ya semua. Terima kasih, Gem. Terima kasih, Bang Gem. Kasih, Gem. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video penjelasan kami terkait penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal. Kiranya video ini dapat membantu teman-teman untuk mendapat ilmu yang lebih baik lagi dan dapat mengetahui cara-cara berkomunikasi dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!